Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan rahmat serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran kita di pembelajaran daring. Baik, kaifa halukum wa halukunna ya ayyuhat tullab wa talibat bi ma'had al-Ihsan Barun. Alhamdulillah inni bi khair. Wal an qabla an nastamir darsana fi hadzal yawm hayya naftah bi qira'atil basmalah wa du'a ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita belajar tentang cerita di dalam Islam, ya. Selanjutnya kita akan belajar sebuah percakapan. Kalau kemarin cerita yang sudah sampaikan itu adalah as-saqafatul islamiyah, ar-rihlatu was-saqafatul islamiyah, di mana perjalanan budaya Islam itu seperti apa. Nah, selanjutnya al-hiwar, percakapan. At-ta'atharu bi-thaqafatil gharbiyah, pengaruh budaya barat. Jadi kalau kemarin itu adalah tentang perjalanan budaya di dalam Islam, untuk hari ini itu adalah pengaruh budaya barat. At-ta'athuru bi-thaqafatil gharbiyati. Ahmad, hal arafti ma ma'na thaqafah ya ukhti? Ahmad bertanya, apakah kamu tahu makna budaya itu apa, wahai saudariku? Khalilullah menjawab, unzur ila hadzal mu'jam, lihatlah kamus ini. Arafna as-thaqafata hiya jami'u ma ajtajahul aqlul insani. Lihatlah kamus ini, kami mengetahui bahwa budaya barat itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari akal manusia. Wa yashmulu dzalikal 'adat, yang semua itu mencakup al-'adat, adat, al-lughat, bahasa, al-muwasalat, transportasi, wal ulumah wal ma'arif, ilmu pengetahuan, wat taqalidah, itu adalah tradisi, wal azya'a, model atau mode sekarang itu seperti apa, baju, makanan dan lain sebagainya gitu ya. Wal mabani, bangunan, wa teknologiyat, yakni teknologi dan teknologi. Jadi yang diketahui oleh kita, oleh mereka gitu ya, yang dalam cerita ini itu adalah bahwa saqafah Islam itu adalah saqafatul gharbiyah itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh akal manusia yang mencakup adat, bahasa. Kalau sekarang ya adat orang barat itu seperti apa, sudah banyak yang kita ketahui. Lughat, bahasa, dalam bahasanya itu ada bahasa mereka sendiri kayak bahasa Inggris, bahasanya mereka lah gitu ya. Wal muwasalat, di sini adalah transportasi, ilmu pengetahuan, tradisi, mode gitu ya, bangunan dan teknologi. Itu yang dihasilkan oleh budaya barat. Katanya Ali, arafna anna duwal al-arabiyyah nalat taqadduman kathiran fil maidani al-ilmi wal teknologi, di mana kami mengetahui bahwasanya orang barat itu berhasil mengawali atau lebih unggul dari bidang ilmu
teknologi. Jadi kalau yang pertama itu adalah macam-macamnya gitu ya yang dihasilkan dari orang barat itu apa. Yang kedua itu adalah orang barat itu lebih unggul dan berhasil mengawali gitu ya di bidang ilmu dan teknologi. عرفنا الآن أننا نتأثر بالثقافة الغربية تأثرا كبيرا. Nah, di sini di sini dijelaskan bahwasanya sekarang kita ketahui bahwa budaya barat itu sangat besar gitu ya, budaya baratnya itu sangat besar hasilnya yang dapat kita lihat. Pengaruhnya budaya barat untuk kita itu sangat besar. Hal yajuzu lana taqlid thaqafat al-gharbiyah? Katanya Abdullah bertanya lagi, apakah boleh kita mengikuti budaya barat? Lalu dijawab oleh Ahmad, ikhwani wa akhwati, wahai saudaraku dan wahai saudariku, yajibu alaikum an tajtanibu thaqafatul gharbiyah. Wahai saudari atau saudaraku, wajiblah bagi kita menjauhi budaya barat allati tukhalifu ta'lim al-islami mithlu mu'amatil hurrah, yang bertolak belakang gitu ya. Kita wajib menjauhi budaya barat yang bertolak belakang dari ajaran Islam. Misalnya pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini sekarang di mana-mana. Nah, kita harus menjauhi perbuatan itu. Bartidail malabis, mengenakan pakaian yang membuka aurat, itu tidak boleh. Allati takshiful aurah wa tasarrufat, ya, di sini sudah dijelaskan tadi bahwasanya mengenakan pakaian yang membuka aurat itu tidak boleh. Allati tadullu ala adamil mubalat bil akhlaq al karimah, di sini wa tasarrufat allati tadullu ala adamil mubalat bil akhlaq al karimah. Yang selanjutnya itu adalah dan juga perilaku yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi tidak boleh mengikuti trennya orang barat. Salah satu yang diantaranya tadi pergaulan bebas, modelnya baju yang tidak menutup aurat, dan perilaku yang tidak menunjukkan akhlakul karimah. Wa ammal ulum wal mu'arif, adapun ilmu, pengetahuan dan teknologi dan segala wa ma ila dzalika minal umurin nafi'ah, dan segala sesuatu yang menunjukkan manfaat dari teknologi tersebut, lebih baik kita ambil manfaat. Yuhsinu bina an naqilaha minal gharb. Jadi boleh kita mengambil manfaatnya dari hasil orang barat itu dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya. Bahkan bal yajibu alaina an nata'allama ulumah wa teknologiya allati antajaha al-gharb wa duwalul ukhra, di mana bahkan kita itu wajib untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi oleh orang Arab dan oleh orang dari Barat dan juga budaya yang lain, oleh orang Arab juga dan budaya yang lainnya, budaya Arab, teknologi orang Barat dan budaya yang lainnya. Misal dalam teknologi kayak sekarang kita boleh gitu ya mengambil dari teknologinya, dari misalkan komputer, HP dan lain sebagainya, kita boleh mengambil manfaatnya. Bahkan kita wajib untuk mempelajarinya. Untuk apa? Agar kita tidak kalah dengan mereka. Jika mereka menyampaikan budayanya mereka gitu ya, dengan budaya barat, misalkan orang dimasukkan pada kaum muslimin harus mengikuti trennya kayak berpakaian, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai memasuki pada kaum muslimin. Yang harus kita lakukan itu adalah teknologi dan ilmu pengetahuannya harus kita pelajari agar kita bisa menolak perbuatan orang barat itu tadi. Yang selanjutnya adalah Fatimah, hadza sahih.
itu benar. Nastafid minat tilfiziyun wal hasub wa anwa'il muwasalat al-hadithah. Kita mengambil faedah dari televisi yang kita tonton, baik komputer dan alat transportasi lainnya. Jadi kita untuk dalam teknologi gitu ya, dari televisi faedahnya itu apa? Kita kan bisa mencari informasi gitu ya. Kalau dulu kan musimnya di televisi untuk mencari informasi itu, berarti kita gunakan faedah itu. Nah sekarang televisi itu juga sudah semakin banyak, dan itu apakah itu menampilkan sebuah informasi keislaman atau budaya barat. Nah ini juga kita harus bisa memilih antara informasi barat dan informasi di dalam Islam itu seperti apa. Jadi ambil faedahnya dari televisi itu, manfaatnya itu apa. Dari komputer pun juga gitu. Alat transportasi adalah, jadi untuk alat transportasi gitu ya, kita boleh menggunakan gitu ya. Kita boleh menggunakan komputer juga boleh. Karena itu merupakan bukan yang bertolak belakang di dalam Islam, tapi kita juga bisa mengikutinya gitu ya. Pakai mobil gitu, itu memudahkan kita. Misalkan dalam berdakwah, kalau dulu menggunakan kapal, tapi sekarang ada pesawat yang lebih mudah sampai, misalkan gitu, maka boleh kita gunakan di situ. Tapi kalau misalkan kayak tadi baju, trennya baju gitu yang tidak menutup aurat, atau juga dalam budaya barat bahasanya gitu ya, atau yang lainnya lah gitu, itu dia yang tidak boleh. Tapi kalau dalam ilmu pengetahuan itu kita boleh mengambilnya, itu adalah kita ambil manfaatnya. Dalam Khalid, terus selanjutnya adalah Khalid sahih, katanya benar, hada dururi, ini sebuah ini darurat, walakinna hunaka mushkilah kabirah, akan tetapi ada permasalahan yang besar, kata Khalid. Ali bertanya, mada ta'ni, apa maksudmu? Khalid menjawab, katsirah minasy syabab yata'atharun bi'adatil gharb wa ahlakus sayyi'ah mithlu ma'asyarah. Jadi di sini adalah banyak para pemuda yang saat ini terpengaruh oleh budaya barat, dan mulai dari akhlak sayyi'at dan akhlak yang tercela gitu ya, seperti al-mu'asyarah al-hurrah, pergaulan bebas antara bainar rijal wan nisa, antara laki-laki dan perempuan, wartida'il malabisil ariyah, pakaian yang membuka aurat, wahum yufaddiluna al-malabisa al-mustawridah min al-gharbi wa yuhibbuna al-musiqil al-gharbiyah. Dan pemuda tersebut banyak menggunakan baju-baju yang dihasilkan oleh orang barat atau mengikuti tren barat, dan mereka menyukai musik orang barat, wa yuhibbuna al-musiqil al-gharbiyah, mereka itu mengikuti musik-musik orang barat. Jadi di sini itu sebuah permasalahan jika banyak para pemudanya yang mengikuti tren orang barat, mulai dari bajunya, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan gitu ya, akhlaknya yang tidak baik, dan juga banyak para pemuda kita yang menyukai lagu-lagu barat, padahal juga di dalam Islam juga ada gitu ya, ada syair-syairnya, sholawat bareng dan lain sebagainya. Kata Ahmad selanjutnya, hadhihi yal mushkilah, ini sebuah permasalahan, wal khassa idza syahadna baramijat televiziyun, khususnya apabila kita melihat dan menyaksikan acara televisi. Jadi kalau misalkan kita melihat acara televisi, itu kan banyak sekarang informasi-informasi di mana televisi itu tentang yang melalui dari pergaulan bebas gitu, tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Maka di sini harus ditolak gitu ya. Jadi gunakan televisi itu sebagai untuk mengambil manfaatnya, misalkan mencari informasi, bagaimana informasi di luar negeri, bagaimana Islam itu sebenarnya seperti apa, itu bisa kita lihat, bisa belajar agama juga di situ boleh gitu ya. La budda an najidah al-hul, apa solusi yang harus kita lakukan? Kata Ahmad menjawab, narji'u ila ta'alim al-islami wa naqumu bitanmiyatiha
wafqan li muqtadaya al-'asr al-hadir. Maka kita harus kembali pada pengetahuan Islam dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan Islam sesuai dengan pengembangan masa kini. Jadi kita harus kembali pada pengetahuan Islam. Kita tidak boleh mengikuti tren orang barat, tapi kita harus mengetahui budaya Islam seperti apa sesuai dengan perkembangan masa kini. Misalkan kita boleh nih ngambil dalam bidang teknologinya. Kalau dulu misalkan dakwahnya harus berhari-hari gitu kan, dan juga menyampaikan informasinya juga harus lewat surat sampai berbulan-bulan misalkan. Nah sekarang kita dipermudah dengan melalui dari HP, komputer dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk dakwahnya kita melalui HP dan komputer tadi. Kita bisa mengirimkan informasi mengirimkan informasi bagaimana kita seharusnya sebagai orang muslim itu seperti apa. Jadi kita kembali kepada pengetahuan di dalam Islam sesuai dengan pengembangan masa kini. Nah, itu tadi adalah al-hiwar, percakapan yang sudah ada di dalam kitab kita, yaitu at-ta'thuru bis-saqafatil gharbiyah, yang dimana menjelaskan tentang budaya barat gitu ya, pengaruh budaya barat. Selanjutnya itu adalah at-tadrib 'alal hiwar. Jadi ceritakan dari percakapan tersebut. At-tadribul awal, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ihki hikayah at-ta'athuru bi-thaqafatil gharbiyah as-sabiqah li zumalaika bi'ibarah min 'indik. Jadi ceritakan cerita tadi tentang pengaruh budaya barat as-sabiqah li zumalikah pada teman-teman kamu sesuai dengan gaya kamu sendiri. Bagaimana caranya kamu tuh menceritakan cerita yang tadi yang tentang pengaruh budaya barat itu tadi. Yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah setelah menceritakan kepada teman-temannya atau saudara kalian. Nah, ini tugas buat kalian, ditulis. Ini ditulis ya. Setelah ditulis, kalian rekam suara kalian lalu dikirimkan di Google Classroom. Ini yang kedua, ajarul hiwar bistikhdamil kalimah atiyah kama fil mithal. Jadi peragakan percakapan berikut sesuai dengan kalimat yang telah kami contohkan berikut ini. Jadi ini contohnya ya. Ada al-Imam Bukhari, ada Imam Bukhari, Imam muhadisin, bahwa beliau adalah imam para ahli hadis. Dzakiratul qawiyah, ya, adalah pemikir gitu ya. Ada Hafiz katsir min kutubil hadis wa huwa shaghirah. Jadi beliau menghafal dari kitab-kitab hadis yang kecil. Banyak menghafal kitab hadis yang kecil. Jadi adalah Imam Bukhari. Jadi setelah itu kalian buat buat ditulis percakapannya, lalu peragakan atau bisa kalian baca sendiri dan direkam lalu dikirimkan di Google Classroom. Contohnya misalkan kan di sini ada Al-Imam Bukhari, ada Imam Hadisin, dzakiratuhul qawiyah, ada Hafiz katsir min kutubil hadis wa huwa shaghir. Nah, di sini ada 4 kata, 4 kalimat ya. Nah, pertanyaan pertama ini adalah sebuah pertanyaan. Hal araftal Imamul Bukhari? Apakah kamu mengetahui tentang Imam Bukhari itu? Lalu jawabannya adalah na'am, araftu. Ya, saya tahu. Huwa imamul muhaddisin. Dia adalah seorang ahli hadis. Selanjutnya adalah karena ada 4 kalimat. Nah, kalimat yang selanjutnya, ma'ajabaka? Apa yang membuat kamu takjub kepadanya? A'jabatsni. Nah, ini seharusnya spasi ya. A'jabatsni. Jadi, yang membuat aku takjub padanya dzakiratuhul qawiyah. Ini kan kata yang selanjutnya tadi ya. Hafidh katsirah min kutubil hadis wa huwa shaghir. Jadi beliau banyak menghafal dari kitab-kitab hadis yang kecil. Nah, itu adalah contohnya. Selanjutnya kalian kerjakan di 1, 2, 3. Di sini juga sudah ada 3 ya, 3 kalimat. Boleh kalian misalkan
Apa yang kamu ketahui? Mada? Hal. Misalkan di sini ada contohnya. Saya berikan satu contoh lagi ya. Hal arafta failusuf al-muslim? Jawabannya adalah ya, araftu. Na'am, araftu huwa Ibnu Sina. Misal, kan? Itu silahkan kalian kerjakan, ditulis dan dibuatlah percakapan itu, baca, lalu rekamannya silahkan dikirimkan ke saya. Tayyib, iktafaitu huna darsana fi hadal yawm. Asa nakunu ilman nafi'an. Naltaqi maratan ukhra fi liqa'in akhar insyaallah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.